Ya, Baik, mungkin akan buka sekarang ya, dilanjut. Sebelum mulai, mungkin kami sekelompok izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Hisam dan yang lainnya silakan diperkenalkan diri. Baik, nama saya Ferry Siswanto. Saya Dan Aura Nuralivia. Saya Raden Andika Rahman. dan saya Bernard Napitupulu. ya, kita di sini akan mempresentasikan, menganalisa strategi generik Michael Porter dalam mencapai keunggulan bersaing pada dominan kuliner. Nah, studi kasusnya yaitu bakso aci akang di kawasan industri Cilengsi. Baik, dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, mungkin untuk latar belakangnya, Cilengsi ini adalah wilayah unik karena merupakan perpaduan antara kawasan industri yang di mana banyak buruh pabrik, pemukiman padat, dan jalur transportasi utama. Nah, jadi di Cilengsi ini tuh bukan hanya sasarannya ke buruh pabrik aja, namun di tempat tersebut banyak juga pemukiman warga, terus juga ada jalur transportasi utama yang mungkin itu adalah target pasar kita. Nah, jadi di sekitar itu udah tahu kan Cilengsi itu kebanyakan tempat industri ya, yang mana tempat industri itu banyak buruh pabrik, terus warga juga gitu kan. Nah, kita sasarannya adalah itu. Lanjut. Nah, untuk tantangannya apa sih tantangan di Bakso Aci ini tuh gitu studi kasusnya. Nah, mungkin tentang persaingan harga ya. Karena di tempat wilayah tersebut tuh banyak sekali tukang bakso juga. Jadi kita juga bersaingan antara harga itu sangat sensitif. Nah, jadi mungkin kita ada fenomenanya juga. Mengapa sih pelanggan tetap memilih bakso aci ini gitu kan dibanding merek lain atau produk pengganti? Nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Nah, mungkin untuk tantangannya seperti itu. Mengenai harga yang sangat sensitif, persaingannya antara harga bakso kita sama bakso yang lainnya gitu. Mungkin untuk tantangannya seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk operasional strategi Porter. Dalam hal ini, pelaku usaha UMKM Bakso Aci perlu melihat bagaimana menerjemahkan teori Porter ini ke dalam aksi nyatanya. Nah, dalam operasional strategi Porter ini dibagi menjadi tiga, ada dimensi keunggulan biaya atau cost leadership, lalu ada dimensi diferensiasi atau differentiation, lalu ada yang terakhir dimensi fokus strategi. Nah, dalam ketiga dimensi ini, yang pertama akan dibahas mengenai dimensi keunggulan biaya yang pertama. Nah, dalam dimensi keunggulan biaya ini, jadi pelaku usaha UMKM dalam hal ini Bakso Asi Cilengsi ini perlu memiliki atau meneliti bagaimana mengatur biayanya, baik itu biaya produksi penjualannya ataupun biaya operasional sehari-harinya. Nah, di sini ada dibagi dua, yaitu procurement strategi. Jadi, apakah si pemilik bakso aci ini memilih bahan-bahan baku seperti cabai dan tepung langsung dari pasar Cilengsi. Jadi dalam si pelaku bakso Cilengsi ini memilih supplier-supplier dengan eh, harga-harga yang baik dan produk yang berkualitas tentunya. Karena tentunya si pemilik eh, bakso Cilengsi ini belanja dalam jumlah yang besar, tentunya perlu apakah si supplier ini memberikan diskon atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk operasional efisiensi, jadi si pelaku UMKM Bakso Aci ini perlu meneliti juga untuk mengurangi misalkan contohnya biaya operasional sehari-hari seperti biaya karyawan. Nah, di sini misalkan secara efisiensinya untuk mengurangi biaya tersebut dengan cara menggunakan sistem self service terhadap konsumen. Jadi si konsumen ini bisa
melayaninya dengan diri sendirinya gitu, jadi self service seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada dimensi diferensiasi. Untuk slide selanjutnya di dimensi diferensiasi. Nah, baik. Pada dimensi ini jadi membahas mengenai pembeda produk antara bakso aci yang Cilengsi ini dengan produk bakso aci lainnya gitu. Jadi Nanti Pak. di produk di dimensi diferensiasi ini kami coba menyiapkan penjelasan dalam hal produk signature. Produk signature ini jadi adalah di mana produk bakso aci ini memiliki ciri khas atau memiliki keunikan terhadap produknya. Misalkan ada topping khas Cilengsinya. Misalkan contohnya diberi topping tulang rangu atau yang lainnya. Yang jadi ciri khas si bakso Cilengsi ini. Lalu juga misalkan ada yang kepedasan tidak dimiliki oleh eh, produk lainnya, bakso aci lainnya seperti memiliki tingkat kepedasan yang sangat luar biasa, misalkan sampai level 15 atau 20 misalkan kayak gitu. Lalu juga pada diferensiasi ini juga dibagi untuk yang selanjutnya dibahas mengenai digital presence. Jadi bagaimana eh, si produk bakso aci ini menggunakan platform melalui media sosial seperti TikTok atau Instagram untuk menciptakan brand image yang lebih baik, lebih keren dibanding dengan bakso aci gerobakan biasa yang di jalanan. Jadi memang hal ini cukup sebagai menunjang produk si bakso aci ini untuk uh, bisa lebih upgrade atau lebih high gitu untuk si produk bakso aci ini. Lalu selanjutnya ada dimensi fokus. Di dimensi fokus ini jadi membahas mengenai terhadap segmen atau target pasar. Di sini ada dibagi dua, kami coba melakukan penjelasan mengenai geographic focus. Jadi, apakah sengaja si produk ACI ini membuka cabang di depan gerbang pabrik di gerbang pabrik besar untuk menguasai pasar pekerja saat jam pulang kantor? Atau lalu yang selanjutnya ada segmen fokus. Jadi, apakah si bakso ACI ini fokus pada paket pedas ekstrim saja yang menyasar lebih ke anak muda, remaja atau menyasar ke konsumen lainnya, segmen target pasar lainnya seperti itu. Untuk dimensi dari teori Porter sudah dilakukan penjelasan. Selanjutnya, silakan. Baik, menindaklanjutin tadi apa yang disampaikan tentang penjelasan baik dari latar belakang maupun dimensi yang dilakukan. Tentunya ada analisis lingkungan kompetitif. Untuk memperkuat penelitian, kita bisa menambahkan analisa sesuai pasar, yaitu di mana kekuatan analisis pada bakso aci Cilengsi tersebut. Apakah dia punya kekuatan apa yang bisa diandalkan. Juga kita harus menganalisa ancaman pendatang baru yang sangat tinggi. Modal buat aci kecil, siapa saja bisa buka, dimanapun bisa dibuka. Ini menjadi suatu ancaman untuk persaingan dengan bakso aci. Nah, daya tawar pembeli tinggi. Jika harga naik sedikit, pelanggan pindah penjual ke sebelah. Begitu juga masalah rasa, semua sekarang sudah berbagai macam rasa bisa dilakukan. Nah, juga ada ancaman produk substitusi, misalnya kayak persaingan seblak, batagor, cilok, adalah pesaing terdekat di Cilengsi dan ragamnya banyak. Persaingan sesama penjual sangat ketat. Perang harga dan perang promo di aplikasi ojek online tentunya bisa kita lihat banyak eh, produk-produk melalui GrabFood, GoFood yang harganya pun bisa terjangkau dan tanpa orang harus capek-capek langsung dapat dilakukan. Itu merupakan analisa yang harus dilakukan. Tentunya dari model Porter ini ada beberapa model yang harus dicapai, yaitu buyers, substitute, new entrants, supplier, kompetitif, rivalry. Ini yang lima ini menjadi modal untuk dianalisa juga. Baik, Metode, selanjutnya ya, yaitu lalu. baik selanjutnya yaitu metodologi yang bisa dilakukan.
Yaitu ada tiga, satu pendekatan penelitian, kedua teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami mendalam fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman strategi pemasaran yang ditetapkan oleh UMKM, khususnya dalam menghadapi persaingan usaha, bukan pada hitungan statistik. Dan yang berikutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Ciri-cirinya itu ada wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai strategi bisnis, persaingan, serta pengambilan keputusan usaha. Dan berikutnya itu ada observasi partisipasif sebagai konsumen. Kita berperan sebagai konsumen untuk mengamati langsung pelayanan, produk, harga, dan perilaku konsumen. Berikutnya itu ada dokumentasi berupa foto, menu, dan media sosial usaha. Mengumpulkan data pendukung, contohnya seperti foto produk, menu, aktivitas promosi, serta sosial media. Dan metode yang terakhir itu teknik analisis data. Yang pertama ada analisis strategic generic forecast untuk mengidentifikasi posisi strategi UMKM dalam persaingan biaya rendah, diferensiasi, atau fokus. Dan selanjutnya adalah analisis SWOT untuk menghubungkan faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal, peluang dan ancaman. Triangulasi data untuk meningkatkan validitas penelitian. Triangulasi data yaitu membandingkan hasil wawancara observasi dan dokumen guna meningkatkan keabsahan dan validitas data penelitian. Baik. Baik, setelah pembahasan tersebut, kita sampai juga di akhir presentasi, yaitu masuk ke bagian kesimpulan penelitian dan manfaat penelitian. Terlebih dahulu akan saya presentasikan kesimpulan dari penelitian. UMKM bakso aci di kawasan Cilengsi mampu mencapai keunggulan bersaing melalui penerapan strategi generic Michael Porter, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Efisiensi biaya, produksi, keunikan produk, serta pemilihan lokasi dan segmen pasar yang tepat menjadi faktor utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Strategi ini terbukti relevan dan efektif untuk mendukung keberlanjutan UMKM kuliner di kawasan industri. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari penelitian. Terdapat 3 manfaat dari penelitian UMKM ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Mampu menambah kajian empiris penerapan strategi Porter pada UMKM kuliner. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, yaitu memberikan rekomen dari strategi bagi UMKM kuliner di wilayah industri. Lalu yang terakhir ada manfaat akademis, menjadi referensi bagi penelitian sejenis di bidang manajemen strategik UMKM. Baik, itu saja dari kelompok kami. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.